Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aman Fadal Devani. Kemudian anggota kelompok saya itu ada Humera, Muhammad Dafa dan Sitorus, dan Muhammad Yasar Maulana. Di sini kami akan membahas identifikasi penyebab kecelakaan berbasis Internet of Things atau IoT. Uh, untuk slide pertama akan dijelaskan oleh Humera. Yang pertama, pendahuluan. Tingkat pertambahan kendaraan pada saat ini sangat meningkat dengan perbaikan dan pertambahan jalan yang tidak berimbang sehingga mengakibatkan sering terjadinya kemacetan dan kecelakaan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 1, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Oleh karena itu, kecelakaan merupakan masalah yang menyebabkan kerugian baik perorangan maupun masyarakat secara umumnya. Kemudian konteks dari ide kami ini yaitu identifikasi penyebab kecelakaan. Kemudian masalahnya sulitnya pihak kepolisian maupun dinas perhubungan dalam mengidentifikasi sebuah kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengendara ataupun hal lainnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Oke, terima kasih kepada Umera. Selanjutnya, kondisi yang terjadi sekarang. Saat ini yang bisa dilakukan oleh pihak berwenang hanya menanyakan kepada kendaraan kronologi kecelakaan dan hal tersebut belum tentu benar sesuai fakta. Jadi untuk saat ini uh, untuk mengidentifikasi kronologi kecelakaan masih uh, ragu-ragu sehingga uh, diperlukan suatu identifikasi kecelakaan. Kemudian, kenapa solusi sekarang tidak layak? Karena pengendara dapat berbohong kepada pihak kepolisian dalam memberikan keterangan ataupun saksi yang memutarbalikkan fakta. Kemudian, kenapa solusi ini penting? Karena pihak kepolisian dapat memberikan keputusan yang tepat kepada pengendara apakah pengendara tersebut dapat dijatuhi pidana ataupun tidak, yang disebabkan oleh kelalaian dalam berkendara. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dafa. Solusi yang ditawarkan. Sistem ini menggunakan sensor gyroskop untuk mendeteksi kemiringan kendaraan, GPS modul untuk mendapatkan lokasi kecelakaan, kamera untuk merekam kejadian, sensor speed mengukur kecepatan, knock sensor mendapatkan data sisi yang terbentur, dan perekam suara untuk merekam percakapan di dalam mobil. Seluruh data yang didapatkan parameter akan disimpan di database dan aplikasi akan membuat laporan kecelakaannya dalam bentuk PDF. Implementasi Internet of Things pada monitoring kecepatan kendaraan bermotor. Penjelasan singkat, aplikasi dibuat menggunakan platform Think dan ThinkSpeak. Prototype dibuat menggunakan microcontroller, node MCU ESP8266, dan modul GPS Ublox Neo 6M. Hasil dari pengujian prototipe ini dapat mengintegrasikan dua platform IT dan dapat memantau kecepatan kendaraan bermotor dari jarak jauh ketika koneksi internet berjalan dengan stabil serta prototipe berada di luar ruangan. Kelebihan, dengan adanya implementasi monitoring kecepatan pada kendaraan bermotor, pengendara bisa berhati-hati dalam berkendara dan terhindar dari jalan. Kekurangan, dengan membuat pembatasan kecepatan secara permanen, ini dirasa kurang efektif karena pengendara harusnya bisa mengatur kecepatan mana yang dirasa menyebabkan kemungkinan bahaya dalam berkendara. Sistem monitoring perilaku pengendara mobil berbasis IoT atau Internet of Things. Penjelasan singkat. Metode yang dapat digunakan untuk menganalisis perilaku pengendara mobil berdasarkan indikator pembacaan sensor-sensor pada mobil
dengan memanfaatkan metode IoT atau Internet of Things sebagai metode komunikasi data dan OBD2 atau onboard diagnostic 2 sebagai alat pembaca data mesin mobil, maka memungkinkan untuk menciptakan suatu sistem yang dapat melakukan monitoring dengan menggunakan Raspberry Pi. Selain itu, juga dimungkinkan untuk menciptakan sistem reporting perilaku pengendara mobil rental berdasarkan data yang dikirim langsung dari mobil itu sendiri. Kelebihan. Yang pertama, mampu menampilkan data lokasi dan data mesin real time ataupun data terakhir. Yang kedua, mampu memberikan laporan secara keseluruhan beserta analisis rata-rata dan nilai tertinggi dari 4 komponen, yaitu RPM, kecepatan, engine load, dan temperatur mesin. Kekurangan. Sistem ini harus didukung oleh protokol yang terdapat dalam modul OBD2. Modul OBD2 ini hanya terdapat di mobil-mobil yang kategorinya modern, sehingga untuk mobil yang sudah tua butuh pemasangan modul OBD2 terlebih dahulu. Sekian akan dilanjutkan oleh saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan Intelligent Transportation System dalam sistem monitoring kecelakaan lalu lintas. Penjelasan singkat, sistem pada penelitian ini dirancang untuk secara otomatis mendeteksi kecelakaan lalu lintas menggunakan akselerometer dan data akustik, memberikan notifikasi kepada server tanpa selang waktu melalui pesan darurat setelah kecelakaan, dan memberikan situasi pengemudi, koordinat GPS, saluran komunikasi video, dan perekaman data kecelakaan. Dalam perancangan ITS ini, komponen yang sudah ditemui dan praktis serta harga yang terjangkau. Strategi pengendalian pada penelitian ini menggunakan metode fuzzy logic dengan memanfaatkan skema multi kriteria sehingga dapat memecahkan masalah yang memiliki nilai kompleks. Kelebihan dari judul ini adalah dengan adanya fitur panic button, pengendara akan merasa lebih aman karena jika terjadi hal yang mencurigakan dalam berkendara, maka pihak pelayanan masyarakat bisa menindaklanjuti kendaraan tersebut dengan mengirimkan bantuan seperti polisi. Kekurangannya adalah perlunya kerjasama dengan pihak pelayanan masyarakat seperti polisi, rumah sakit, dan pemadam kebakaran agar fitur panic button bisa efektif. Juga perlunya realisasi dalam penerapannya pada kendaraan agar mudah dalam menindaklanjuti tanggapan darurat. Jadi berikut tabel kompetitif audit kami. Di sini parameter-parameter untuk pembanding setiap produk hasil kompetitif audit kami dengan membandingkan fitur-fitur dari produk yang kami miliki, seperti video record, audio record, tilt detection atau deteksi kemiringan, knock detection atau deteksi benturan, detect location untuk mendapatkan lokasi dari GPS, kemudian pengukur kecepatan. Jadi dari hasil kompetitif audit yang kami dapatkan di sini tidak ada produk yang bisa mendapatkan seluruh fitur yang kami miliki. Next. Jadi kesimpulan dari ini yaitu dengan meningkatnya jumlah kendaraan saat ini dan juga pembangun konstruksi jalan yang tidak berimbang sehingga menyebabkan sering terjadinya kecelakaan lalu lintas. Seiring meningkatnya kecelakaan, banyak juga terjadi kekeliruan terhadap penyebab kecelakaan tersebut. Hal tersebut terjadi karena pihak berwenang tidak mendapatkan kesaksian yang valid dari korban kecelakaan. Oleh karena itu, solusi yang sebaiknya dilakukan adalah membuat sistem identifikasi penyebab kecelakaan pada kendaraan berbasis IoT. Dengan menggunakan sensor-sensor yang terpasang pada kendaraan, diharapkan pihak berwenang bisa mengidentifikasi masalah penyebab kecelakaan pada kendaraan secara akurat dengan harapan keputusan terkait penyebab kecelakaan dapat diselesaikan secara adil. Baik, sekian presentasi kami. Kami kembalikan kepada Ahmad Mufadal. Baik, terima kasih kepada Cesar. Jadi hanya ini hasil presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.